Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur, konco-konco yang ada di seluruh tanah air? Berjumpa kembali di Widi Jawa Channel ya. Tetap kita membahas tentang filosofi dan rekan-rekan yang selalu setia bergabung. Selamat malam, selamat menikmati. Selalu diberi kesehatan, kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat. Tentu saja seperti itu. Teman-teman, kemarin kita akan membahas tentang masalah kebahagiaan atau tentang rasa syukur ya, tentang yang namanya nafas yang merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa nafas itu adalah suatu yang luar biasa buat kita, karena dengan nafas kita bisa hidup tentunya. Dan seperti yang kita mau belajar bersama hari ini adalah tentang energi kehidupan. Sebenarnya setiap manusia atau setiap orang itu punya titik-titik energi dalam dirinya ya. Kalau yang belajar meditasi itu kan sudah mengenal yang namanya energi kundalini ya. Kundalini itu adalah suatu energi yang ada dalam tubuh kita. Kundalini itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulungan. Kalau dilihat ada 3,5 gulungan ya, 3,5 lingkaran dalam yang terletak di bawah tulang ekor kita. Nah, kalau bertanya kapan ini kundalini ini masuk dalam tubuh manusia, ini kalau dalam ilmu meditasi itu masuk dalam tubuh manusia itu ketika kita berada di dalam kandungan ibu ya, sekitar umur 2 sampai 3 bulan. Nah, akan ada yang namanya kundalini yang masuk ke dalam bawah tulang ekor kita. Dan fungsinya untuk apa? Nah, kundalini ini adalah suatu energi yang bisa membangkitkan energi, titik-titik energi yang lain dalam tubuh kita ya. Kalau kita kenal titik energi itu ada 7 tingkatan ya dalam tubuh kita itu. Jadi ada 7 tingkatan energi, yaitu yang pertama itu adalah dasar, titik dasar yang berada di tulang ekor. Kemudian naik itu adalah yang dikenal dengan cakra ya, cakra sek, kemudian ada cakra pusar, kemudian ada cakra plexus, kemudian naik ke cakra jantung. Nah, jantung naik ke tenggorokan naik ke ajna atau mata ketiga, kemudian yang terakhir itu adalah cakra mahkota yang berada di ubun-ubun kita ya. Nah, setiap titik energi itu sebenarnya ada, nanti membahas kedepannya yaitu tentang aura ya, karena setiap titik energi itu ada aura warnanya ya. Orang-orang yang terbuka mata batinnya itu akan bisa melihat yang namanya aura tubuh manusia, yaitu yang terpancar dari energi-energi yang ada di dalam tubuh manusia itu. Nah, kembali kepada kundalini ya, ini kan berada di bawah tulang ekor. Nah, ini ketika kundalini bangkit, ini akan merambat melalui tulang punggung yang akan merambat ke cakra-cakra yang ada di atasnya, naik gitu ya. Tapi segala sesuatu itu membutuhkan proses atau belajar ya. Tapi yang paling penting bahwa kundalini ini naik ke atas cakra mahkota yang ada di atas tubuh kita itu melalui jalur yang namanya susuma. Susuma itu berada di tengah tulang punggung kita, berada di tulang punggung kita. Dan di
sisi tulang punggung, di sisi tengah tulang punggung itu ada sisi kiri dan kanan ya, ada jalurnya sendiri. Kalau yang kiri itu dinamakan ida. Ida itu mewakili energi dingin ya, mewakili energi dingin. Kalau orang yang belajar ilmu alam itu adalah energi bulan, mengatakan energi bulan. Dan yang di kanan itu adalah pinggala, atau pinggala itu adalah yang ada di kanan yang mewakili sifat panas ya. Kalau orang mengatakan energi matahari. Nah, melalui dua jalur itulah maka akan terjadi suatu yang namanya energi. Energi yang sebenarnya apa sih fungsi energi, pusat-pusat energi di dalam tubuh kita itu sebenarnya berhubungan sekali dengan yang namanya kesehatan ya, karena setiap titik energi itu akan menghasilkan hormon-hormon tertentu yang tentu saja itu akan berpengaruh sekali dengan yang namanya kesehatan. Contoh saja kalau pada plesus ya, yang ada di ulu hati itu kan ada, kita mengenalnya akan menghasilkan hormon insulin itu ya, yang biasanya berhubungan dengan, kalau sifat itu berhubungan dengan ego ya, berhubungan dengan ego itu akan berpengaruh pada penyakit diabetes atau kencing manis. Nah, nanti masih banyak lagi hormon-hormon yang dihasilkan oleh titik-titik energi itu tadi. Nah, satu pertanyaan yang seringkali terlontar yaitu bagaimana caranya membangkitkan energi kundalini itu. Nah, itu biasanya kalau kita belajar meditasi itu akan diajari itu ya, diajari bagaimana membangkitkan yang namanya kundalini. Tapi intinya kundalini itu adalah suatu pusat energi yang akan bisa membangkitkan titik-titik energi yang ada dalam tubuh kita. Sedangkan dalam tubuh kita setiap titik energi itu adalah berbentuk cakra ya, berbentuk cakra seperti daun-daun gitu ya. Dan ini ketika cakra ini berputar akan menghasilkan suatu yang namanya energi, dan energi inilah yang akan dimanfaatkan oleh tubuh kita, akan menghasilkan hormon ini, hormon itu gitu ya. Tapi untuk memutar yang namanya cakra itu ada caranya ya, ada penyebabnya atau ada suatu stimulus yang harus dilakukan oleh seorang untuk memutar energi itu. Kalau sebenarnya banyak sekali dari tokoh-tokoh yang belajar tentang meditasi bahwa untuk menghasilkan suatu energi yang dibutuhkan tubuh kita itu nggak mudah ya, karena mereka mengatakan bahwa memutar titik energi atau cakra itu membutuhkan yang namanya, kalau orang Jawa itu biasanya membutuhkan tirakat ya, atau stimulus pemanasan, butuh tirakat. Kalau tidak seperti itu membutuhkan yang namanya tekanan atau peristiwa hidup. Nah, ini ada dua pilihan ya, tirakat apa harus mengalami yang namanya tekanan hidup ya, atau masalah hidup, peristiwa-peristiwa yang ya menyedihkan atau yang membuat orang itu ada tekanan-tekanan sehingga energi yang ada di cakranya bisa berputar untuk menghasilkan energi. Tapi yang paling penting, salah satu yang paling penting itu kita tahu bahwa yang kuasa itu menciptakan kita itu dengan berbagai macam bagian ya, berbagai macam bagian. Pertama kita mengenal jasad kita, kemudian akan mengenal yang namanya titik-titik energi yang bisa membangkitkan suatu hal yang positif, yaitu hormon-hormon yang berhubungan dengan kesehatan kita. Kalau titik-titik cakra atau titik energi itu bermasalah, pasti hasil hormonnya juga akan bermasalah dan akan berakibat pada kesehatan, itu pasti ya. Jadi saya pikir bahwa penataan diri dengan meditasi, dengan membangkitkan atau biar normal energi yang dalam tubuh kita
sistem meditasi atau kundalini itu sangat penting ya. Mungkin dari teman-teman yang ada di teman-teman Widijo channel ini ada yang pakar dalam itu. Nah, nanti bisa ya komentar di kolom komentar, atau juga bisa memberikan saran bagaimana untuk mempelajari itu. Tapi sebenarnya itu adalah, pada intinya adalah meditasi itu identik dengan yang namanya perenungan ya. Perenungan, karena dengan meditasi kita akan bisa belajar untuk mengenal sesuatu yang tidak terlihat dalam diri kita, termasuk energi. Energi itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan mata, tapi sesuatu yang bisa dirasakan, dan itu ada dalam tubuh kita. Karena ketika titik-titik energi itu bermasalah, maka akan bermasalah pada kesehatan kita. Nah, seperti itu teman-teman ya, kalau kita membahas tentang energi dalam tubuh. Nanti teman-teman yang mungkin ingin belajar, kita belajar sama-sama ya, apa langkah-langkahnya. Nanti juga kita akan di video selanjutnya kita akan mengenalkan atau belajar tentang aura yang dipancarkan dalam tubuh kita. Karena aura ini sangat sebagai indikasi atau indikator, sebagai tanda bahwa hidup atau tidak energi yang ada dalam tubuh kita. Kalau auranya bagus dan energinya bagus, pasti auranya juga nampak bagus. Sehingga ketika setiap aura manusia itu akan bercerita tentang kondisi dalam tubuhnya. Nah, seperti itu pada intinya. Saya ini ya, rokok dulu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan berarti bahwa dalam belajar itu kita berputus asa dulu. Tapi ketika kita mau belajar tentang sesuatu yang ada dalam tubuh kita, mau merenungkan tentang tubuh kita, kita akan juga nanti ada hikmah besarnya. Karena apa? Karena ketika kita belajar tentang ilmu kawar roh itu kan, setiap orang yang mau mengenal Tuhannya itu harus bisa mengenal dirinya secara lahir maupun batin. Nah, hal yang paling sulit itu adalah mengenal batin kita, mengenal apa yang ada di dalam jasad kita. Dan dalam belajar itu tentu saja butuh proses, butuh waktu. Tapi kalau yang punya keinginan untuk belajar, step by step, langkah demi langkah, kita akan mengenal apa yang ada dalam diri kita. Karena ini berhubungan dengan rasa. Rasa itu berhubungan dengan ya rasa sedih, rasa bahagia, rasa benci, dan rasa-rasa yang lainnya. Kalau kita belajar tentang rasa, kalau kita ingin menemukan rasa bahagia, tentu saja kita juga harus mengenalnya juga, kan gitu ya. Kalau kita ingin mengenalnya, tentu saja kita harus mengenal batin kita, batin yang ada dalam diri kita, dalam jasad kita. Dan semoga aja nanti kita masih diberi waktu untuk selalu belajar, untuk saling sharing tentang masalah ini ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, tetap berkomentar, dan juga nanti bisa di-share ya, biar kita bisa menikmati ngobrol bareng bersama Widijo Channel tentang mungkin suatu ilmu atau suatu hal yang mungkin bisa berarti dalam perjalanan hidup kita. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.